Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Eren. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari channel Isa dan Islam. Ini channel saya baru temukan situs webnya guys. Itu kalau nggak salah itu saya baca itu apa ada di tahun 2014. Saya nggak tahu itu tahun pembuatannya atau mungkin sudah ada sejak waktu itu atau sebelumnya gitu kan, tapi saya temukan tulisan-tulisan tentang ini guys ya, yang baru dibuat kontennya sekarang ini kan konten masih baru nih guys, belum sampai seminggu. Itu udah ada situs webnya yang ada sejak tahun 2014. Saya nggak tahu udah ada sebelum itu atau itu mulainya gitu kan. Nah, jadi ini merupakan channel fitnah ya, di mana dia memfitnah ajaran Islam dengan mengatakan isu satu Tuhan dengan memakai dalil Quran dan hadis. Nah, tapi kita akan bongkar ya. Sebenarnya yang disampaikannya ini adalah bohong guys, fitnah, ya hoax itu. Jadi apa yang disampaikan ini betul-betul tidak sesuai dengan tafsir ya. Dan itu juga logika nggak masuk gitu. Nanti kita akan jelaskan tafsirnya lengkap gitu kan, juga ayat Alkitab itu juga guys gitu. Kita akan bahas semuanya, kita bongkar di video ini guys. Oke, kita langsung aja mulai videonya dan akan kita komentari guys. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa Isa Al-Masih lahir dari seorang perawan dan melakukan banyak mujizat. Namun, Al-Quran memuat banyak ayat lagi tentang Isa Al-Masih. Di antaranya ada 7 ayat terpenting yang Anda perlu pertimbangkan. Mengapa? Karena Allah memberi Isa kuasa untuk Kami sudah belajar di dalam agama Islam. Jadi kalau Anda ajaran Anda itu tidak sesuai dengan yang diajarkan ya nggak akan ngaruh gitu. Tapi ya intinya Anda akan apalah cobalah buat kristenisasi kayak gini selubung guys. Saya akan tetap kami akan tetap didik umat ya untuk agar ngerti tentang Islam guys. Karena kita akui juga memang ada umat Islam yang belum paham. Mungkin itu juga makanya mereka murtad. Tapi kalau mereka mau aja belajar guys ya, bahkan yang para mualaf pun umat Islam pun akan mualaf ini ya. Karena kita akan sampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang tertulis, bukan dengan apa namanya asal tafsir gitu guys, asal apa ya mengartikan, bahkan nanti ada terbukti dia motong-motong hadis guys, jangan tampilkan utuh, karena kalau ditampilkan utuh sama dia akan terlihat kebohongan ya guys. Kita akan lanjut lagi ya. membawa Anda ke surga. Dengan menyelidiki 7 ayat ini, Anda akan lebih mengerti siapakah Isa Al-Masih. Jadi saya sebenarnya mengenai ayat-ayat ini ya maupun ayat kitab tuh saya udah ada pengertian terhadapnya guys. Namun lebih sempurna. Biasa kan saya suka menyampaikan dari berdasarkan ingatan saya gitu kan. Nah itu memang tidak saya untuk kali ini ya dan beberapa video saya akan usahakan untuk kalau bisa ya, kalau saya memang memungkinkan saya akan tampilkan tafsirnya lengkap guys. Karena kalau upload saya aja kan itu kan jauh dari sempurna gitu, sehingga mungkin ya tidak tepat seperti aslinya dan bahkan mungkin ya tidak lengkap gitu. Kita kan kalau bisa yang lengkap gitu. Jadi kita akan lihatkan tafsirnya guys dari sumbernya langsung. Karena kalau hafalan saya cuma manusia biasa gitu kan. Jadi berapalah hafalan saya yang bisa saya hafal gitu kan. Kita akan kalau bisa saya akan sampaikan teksnya gitu kan. Itu lebih baik gitu guys. Kalau saya punya waktu dan memang mau memungkinkan gitu kan. Dan sikap yang benar terhadapnya. Nomor 7. Isa satu-satunya nabi yang dilahirkan perawan. Ya, tapi jangan lupa ya, Allah juga menciptakan manusia yang lahir tanpa ibu dan ayah. Itu lebih canggih lagi. Yaitu Adam yang dilahirkan tanpa ibu dan ayah, dan bahkan Hawa itu lewat tulang rusuk Adam. Jadi masalah penciptaan ini mah gampang bagi Allah ya guys, nggak susah gitu. Karena Allah ada buktikan sebenarnya dengan penciptaan Adam dan Hawa yang lebih canggih lagi daripada Isa. Maryam ibu Isa berkata, "Betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Nomor 6. Oke, kita akan lihat tafsirnya ya, 367 ya. Kita akan lihat tafsirnya guys. Saya siapkan di Word ini guys ya, 367. Ini kita biar lebih sempurna guys. Kita akan lihat tafsirnya. Quran surah 3 ayat 67 ya. Nih. Nih. Oleh Ismail bin Umar al-Quraisy bin Kasir al-Basrid al-Ad-Dimashqi, setelah Maryam mendengar berita gembira yang disampaikan oleh malaikat kepadanya, ini tafsir dari Ibnu Katsir guys ya. Setelah Maryam mendengar berita gembira yang disampaikan oleh malaikat kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia berkata dalam munajatnya,
Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Maryam bertanya, bagaimana aku dapat mempunyai anak sedangkan aku tidak bersuami dan tidak pula berniat untuk bersuami, serta aku bukan wanita yang nakal? Maka malaikat berkata kepadanya menjawab pertanyaan tersebut, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, yakni demikianlah urusan Allah itu maha hebat, tidak sesuatu pun yang melemahkannya, dan hal ini dijelaskan melalui firman-Nya, menciptakan apa yang dikehendakinya, dan tidak disebutkan dengan kalimat demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Seperti yang terdapat di dalam kisah Zakaria, melainkan disebutkan di sini dengan jelas dan tegas bahwa Allah SWT menciptakan apa yang dikehendakinya, tujuannya ialah agar tidak ada jalan bagi orang yang ingkar untuk melakukannya. Lalu hal tersebut diperkuat lagi oleh firman selanjutnya, yaitu apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Yakni sesuatu itu setelah diperintahkan oleh Allah tanpa ada keterlambatan barang sedikit pun, begitu Allah mengatakan kun, maka jadilah ia ketika itu juga. Perialnya sama dengan pengertian yang terkandung dalam ayat lain, yaitu firman-Nya, dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata, yaitu Quran surat Al-Qamar surat ke-54 ayat 50, yakni sesungguhnya kami hanya mengatakan sekali perintah tanpa mengulangi lagi, maka terjadilah apa yang kami kehendaki itu dengan cepat seperti kejapan mata. Oke, okay. Udah ya guys, ini lain lagi guys. Oke ya, sampai sini guys. Oke, kita hapus dulu guys ya, biar biar nanti kita ini biar kita nanti enggak biar untuk gitu kan. Kita hapus dulu. Oke, sekarang kita sambung lagi videonya guys ya. Jadi terjawab itu adalah bahwa ini Allah tuh menciptakan seperti yang saya sampaikan tadi ya, sebelum kita bacakan tafsir ini, maka bahwa Allah itu maha kuasa guys. Dia hanya memerintahkan berkata kun, fayakun, jadilah, maka jadilah Isa. Ya, Isa lahir tanpa bab ayah, Adam Hawa tanpa ibu, itu gampang bagi Allah guys. Hanya tinggal berkata kun fayakun, jadilah, maka jadilah Isa dan yang lainnya semua guys. Isa satu-satunya nabi yang suci. Al-Quran berkata, Isa seorang anak laki-laki yang suci. Hadis Bukhari berkata, dia bukan salah satu yang suci ya. Dia termasuk salah satu anak yang suci. Kita akan lihat hadisnya guys ya. Nah, oleh Ismail bin Umar al-Quraisy bin Kasir al-Basid ad-Dimashqi, firman Allah SWT, Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Setelah Jibril menjelma dalam rupa manusia yang sempurna di hadapan Maryam, yaitu Maryam berada di satu tempat yang menyendiri antara dia dan kaumnya terhadap hijab dinding penghalang. Maryam merasa takut pada Jibril. Ia menduga bahwa Jibril hendak berbuat tidak senonoh terhadap dirinya. Maka Maryam berkata, karena Jibril ini kan tampil menjelma dalam rupa manusia sempurna, guys. Jadi Maryam terlalu takut, dikiranya Jibril ini hendak berbuat tidak senonoh terhadap dirinya kan, karena Maryam adalah wanita yang suci gitu, yang tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki gitu kan. Nah, maka Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Quran surat Maryam ya, surah ke-19 ayat 18. Maryam mengatakan, jika kamu seorang yang bertakwa, dengan maksud mengingatkannya akan Allah. Jadi kalau kita berkatakan, kamu kan orang bertakwa, berarti kita ingatkan dia akan Allah, guys. Nah, hal inilah yang dianjurkan oleh syariat dalam membela diri, yaitu dengan memakai sarana yang paling mudah terlebih dahulu, kemudian baru dengan caranya secara bertahap. Langkah pertama yang dilakukan oleh Maryam ialah memperingatkan orang itu, yaitu malaikat Jibril tadi ya, yang dikiranya orang gitu kan, akan sisa Allah Subhanahu wa taala jika ia bermaksud jahat. Nah, kita hapus dulu guys.
Karena ini cukup banyak guys ya, jadi kita harus runtun dan kita harus satu-satu. Nah, Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepadaku Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, dan dari Ashim yang mengatakan bahwa Abu Wa'il menceritakan kisah Maryam. Dia mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang mempunyai self control, alias dalam dirinya terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Ketika Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Ya, Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanya seorang utusan Tuhanmu. Malaikat menjawab, untuk menyiapkan rasa curiga dan takut Maryam terhadap dirinya yang menduga bahwa ia mau memperkosanya. Kadangku tidaklah seperti yang kamu duga. Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu. Allah lah yang mengutusku padamu. Menurut suatu riwayat, saat Maryam mengingatkan Jibril kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka malaikat Jibril gemetar karena takut dan wujudnya kembali berubah seperti rupa aslinya. Lalu berkata, sesungguhnya aku ini hanya seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang laki-laki yang suci. Ya, jadi di sini kita mulai ya. Jadi kenapa disebut dia sebagai laki-laki yang suci? Jadi ya, yang suci itu bukan hanya dia, tapi juga ibunya. Jadi ibunya dan dia juga suci gitu. Jadi karena ibunya suci, Yesus pun suci. Dan Yesus memang sebenarnya kalau semua anak itu guys memang suci guys. Semua anak itu ya lahir suci, bukan hanya Yesus saja. Menurut Abu Amr, Abu Amr ibnu Ala ya, Abu Amr ibnu Ala ya, Ibnu Ala adalah seorang ahli qiraat yang terkenal. Sedangkan ulama lainnya membacanya sebagai berikut. Untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci, yaitu dengan bacaan li'ahaba ya. Masing-masing dari qiraat tersebut mempunyai alasan yang baik dan makna yang benar, juga mempunyai kesimpulan sama. Nah, oke, terus lagi guys ya. Intinya adalah setiap anak itu lahir suci. Karena anak itu tanpa dosa. Yesus juga mengatakan ya, ketika saya udah pernah buat di video sebelumnya, di mana ada sekelompok orang itu datang menemui Yesus ya, dia anak-anaknya tuh pengen dijamah oleh Yesus, itu mereka pengen anak-anaknya dijamah oleh Yesus gitu kan, tiba-tiba pengikutnya melarangnya. Yesus berkata, biarkanlah anak itu datang kepadaku, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang orang-orang mereka adalah yang mempunyai kerajaan surga. Kenapa? Karena mereka suci guys. Anak kecil terlahir suci dan mereka belum bergelimang dosa gitu. Karena mereka belum mengerti dengan apa diperbuatnya kan. Dan mereka tidak terima hukum dosa waris dari kedua orang tua atau dari nenek moyang mereka, yaitu Nabi Adam dan Hawa guys. Nah, kita akan sambung videonya guys. Berkata, iblis tidak menjamah Isa waktu ia masuk dunia. Injil. Oke. Dan kita akan lihat yang tadi ya. Iblis tidak menjamah Isa masuk dunia, apa maksudnya ya. Jadi telah bercerita kepada kami, Abu Al-Yaman telah mengabarkan kepada kami, Syuaib dari Az-Zuhri berkata, telah bercerita kepadaku Sa'ad bin Al-Musayyab berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun dari anak keturunan Adam yang dilahirkan kecuali dia disentuh oleh setan saat dilahirkan. Maka dia akan berteriak, menangis dengan keras karena sentuhan setan tersebut, kecuali Maryam dan anaknya. Ya, tidak ada seorang pun anak dari keturunan Adam yang dilahirkan kecuali dia disentuh oleh setan. Jadi ya, tidak ada seorang pun guys, ini kata Nabi Muhammad untuk menjelaskan yang tadi gitu kan. Nah, maka dia akan berteriak, anak kecilnya akan berteriak ya, nangis dengan keras. Anda bisa lihat lah, kalau anak kecil itu kan biasa menangis. Kalau nggak meninggal ya guys ya, anak kecil yang dilahirkan itu normal tuh biasanya akan menangis dengan keras, berteriak gitu. Karena sentuhan setan tersebut ya, kecuali Maryam dan anaknya. Jadi bukan hanya anaknya, tapi Maryam juga begitu guys. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca firman Allah Ta'ala, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah untuknya, yaitu Maryam, dan untuk anak keturunannya dari setan yang terkutuk. Oke ya, kita sambung lagi. Kita hapus dulu guys, ini sudah selesai ya.
hapus dulu. Mana ya? Oke, kamu lagi ya. Setuju bahwa Isa tidak berdosa. Ingat tadi bicara mengenai anak bayi ya, nggak ada hubungan sama Isa dewasa gitu loh. Ya, anak bayi yang dilahirkan itu di satu setan. Ya, apa namanya? Isa ini tidak sama ibunya. Ingat ibunya juga tidak. Kenapa? Karena mereka memang Nabi apa namanya? Maryam ini mereka yang kadang suci gitu guys ya. Makanya Isa ini terlahir suci, ya terlahirnya ya bukan sampai dewasa. Ya, lahirnya jadi zaman setan gitu. Di usia kan kalau baca kitab ya, ketika Yesus dewasa kan, Nabi Isa dewasa atau Yesus ya, beliau dicobai setan. Jadi bagaimana dia bisa mengklaim kalau Yesus itu tidak di zaman setan itu ya, itu sampai besar begitu. Sedangkan dia kitab aja mengatakan bahwa Yesus sudah besar itu dicobai setan. Guys. Nah, jadi setan itu bukan hanya menjamanya, tapi juga mencobainya, guys. Nah, itu dia. Jadi ini hanya itu berlaku hanya untuk ketika dia bayi. Jadi ketika dia lahir dia tidak zaman setan, guys. Seperti berdua ibunya beda dengan anak-anak lainnya gitu, guys. Nomor 5, Isa mengerjakan banyak mujizat. Al-Quran berkata, Isa menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dan mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup. Apakah manusia biasa mampu menghidupkan orang? Nah, kita akan bahas ini ya. Jadi Yesus itu dia adalah diberikan mujizat oleh Tuhannya Allah. Jadi di mana dia pernah berkata dari kitab, sesungguhnya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah itu juga yang dialami oleh Musa. Musa bagaimana bisa manusia biasa? Kalau dia bertanya seperti ini, kita kembali ke pertanyaan itu kepada Nabi Musa. Bagaimana bisa Nabi Musa membelah lautan? Dia kan cuma manusia biasa. Bagaimana Nabi Musa ya, itu dia membuat ular dari tongkat, memakan ular-ular lain yang besar itu guys. Berapa ular itu dia lawan sendiri. Nah, yang lainnya juga. Ibrahim bagaimana manusia biasa seperti Ibrahim itu bisa selamat dari api. Bagaimana bisa Nabi Yunus dimakan ikan paus tetap hidup gitu. Nah, ini sekali lagi itu kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin guys. Buat manusia untuk melakukan apapun itu kan atas izinnya gitu. Nah kita akan lihat ya. Nah, ini kita hapus dulu guys ya. Kita fokus saja langsung ke bagian tadi ya. Mujizatnya ya. Bentar. Kita apa dulu? Hapus dulu mana ya? Oke, dari sini kita mulai ya. Jadi firman Allah SWT dan ingatlah ketika bentar ini. Nah, ini kita langsung ini aja ya. Firman Allah SWT, dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku. yakni kamu bentuk dan kamu gambarkan tanah liat itu berupa seekor burung atas perintahku. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Ingat guys, dengan seizin Allah ya, bukan dengan kuasa Yesus. Lalu kamu tiup boneka yang telah kamu bentuk itu dengan seizinku, boneka burung tadi ya, dari tanah liat, maka bentuk itu menjadi burung sungguhan yang hidup dan dapat terbang dengan seizin Allah dan merupakan ciptaannya melalui tangan Nabi Isa. Tetap itu ciptaan Allah, tapi melalui tangan Nabi Isa guys. Firman Allah SWT, dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak kelahiran, dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Ingat dengan seizin Allah ya. Hal ini telah diterangkan dalam tafsir surat Al-Imran dengan penjelasan yang sudah cukup hingga tidak perlu diulangi lagi dalam surat ini. Itu firman Allah SWT, dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur jadi hidup dengan seizinku guys. Yakni kamu panggil mereka dan mereka dapat bangkit dari kuburnya dengan seizin Allah dan dengan kekuasaan serta kehendak dan keinginan Allah guys. Nah. Mana lagi ya? Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Malik ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu
Talhah, yakni Ibnu Musarrif, dari Abu Bishr, dari Abu Zail, yang mengatakan bahwa Isa alaihissalam apabila hendak menghidupkan orang yang telah mati, terlebih dahulu sholat 2 rakaat. Jadi Nabi Isa sebelum menghidupkan orang mati, guys, dia sholat 2 rakaat. Pada rakaat pertama membaca surat Al-Mulk, sedangkan pada rakaat kedua membaca surat As-Sajadah. Ya, ini sekali lagi Nabi Isa sebelum itu berdoa, guys, sholat 2 rakaat ya. Rakaat pertama membaca surat Al-Mulk dan rakaat kedua membaca surat As-Sajadah, guys. Setelah sholat 2 rakaat, ia memanjatkan puja dan puji serta syukur kepada Allah, kemudian berdoa dengan menyebutkan 7 nama, yaitu Wahai yang Maha Dahulu, Wahai yang Maha Samar, Wahai yang Maha Abadi, Wahai yang Maha Esa, Wahai yang Maha Ganjil, Wahai yang Maha Tunggal, Wahai yang bergantung padanya segala sesuatu. Apabila tertimpa suatu musibah, ia berdoa dengan menyebut 7 nama lainnya. Jadi ini nama-nama Allah, guys, yang disebut oleh Nabi Isa ya. Wahai yang hidup kekal, wahai yang terus-menerus mengurus makhluk, wahai Allah, wahai Tuhan yang Maha Pemurah, wahai Tuhan yang Maha Agung, wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran, wahai Tuhan yang mempunyai kemuliaan, wahai cahaya langit dan bumi, serta semua yang ada di antara keduanya, Tuhan Arsy yang besar, wahai Tuhanku. Ini merupakan asar yang sangat besar, yakni doa yang sangat mustajab. Firman Allah SWT. Dan ingatlah, waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, jikalau kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain kecuali sihir yang nyata. Jadi ingatlah akan nikmatku kepadamu ketika aku menghalangi mereka melampiaskan niat jahatnya kepadamu. Oke, kita hapus ini, guys. Habis itu kita akan sambung ke berikutnya. Oke, sini saya agak agak ini keyboard saya W-nya suka tekan sendiri, guys. Mohon maaf sedikit ya. Oke, sambung lagi ya. Mati. Nomor 4, Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Memberikan pengetahuan tentang hari kiamat bukan kapan hari kiamatnya, tapi tanda-tandanya. Dan ini juga dilakukan oleh Muhammad. Tandanya begini, begitu, nanti akan ada huru-hara, nanti akan turunnya Ya'juj dan Ma'juj, ya, Dajjal dan semacam-macam. Jadi Isa cuma memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, bukan kapannya, guys. Ya. Dan Muhammad juga melakukan itu. Apakah Nabi Muhammad Tuhan? Tidak. Jadi saya juga bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, ya, berdasarkan yang saya dengar dari Nabi Muhammad, ya, yang tadi saya katakan tadi, ada turunnya Dajjal, ya kan, Ya'juj dan Ma'juj dan sebagainya. Tapi saya tidak tahu hari kiamat kapan. Yesus juga tidak tahu kapan kiamat. Yesus berkata dalam kitab, ya, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat, ya. Tidak malaikat, bukan malaikat, tidak juga anak, yang tahu hanyalah Bapa saja. Yesus mengklaim dia tidak tahu, begitu juga malaikat, yang tahu cuma Allah saja, guys, yaitu Allah SWT. Kita akan kita sambung dulu ya. Kiamat. Isa itu benar-benar memberi. Ingat, cuma pengetahuannya aja ya tentang hari kiamat, bukan kapan kiamatnya. Kalau kapan kiamatnya, berarti dia Tuhan, tapi dia cuma memberitahukan tentang hari kiamat, tanda-tandanya aja, guys. Kan pengetahuan tentang hari kiamat. Inilah jalan yang lurus. Oke, kita akan bacakan dulu ya yang tadi. Oke. Kita hapuskan dulu ya, guys, ya. Biar kita tidak biar fokus ya. Nah, ini ini guys ya, saya akan bacakan. Nah, ini. Yaitu ketika kamu datangi sambungin tadi sebenarnya, tadi kepotong, guys. Yaitu ketika kamu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti dan hujah-hujah yang jelas yang membuktikan kenabian dan kerasulanmu dari Allah kepada mereka. Lalu mereka mendustakanmu dan menuduhmu sebagai seorang penyihir. Dan mereka berupaya untuk membunuh dan menyalibmu. Maka aku selamatkan kamu dari mereka, dan aku angkat kamu kepadaku, serta aku bersihkan kamu dari kekotoran mereka, dan aku lindungi kamu dari kejahatan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa anugerah ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa sesudah ia diangkat ke langit, atau anugerah ini diberikan kepadanya pada hari kiamat. Ya. Lalu diungkapkan memakai sigot fi'il ma'di yang mengandung makna kepastian akan kejadiannya. Berita ini termasuk hal-hal gaib yang diperlihatkan oleh Allah pada Nabi Muhammad. Ya.
Jadi sama Allah Nabi Muhammad juga dikasih tahu diberikan oleh Allah kepada hal-hal gaib ya. Jadi sama Yesus dan Nabi Muhammad ini sama-sama memberitakan pengetahuan tentang hari kiamat guys. Tapi bukan kapan waktunya ya. Nah, firman Allah SWT, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Itu Quran surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 61. Pada tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu Ishaq ya, sebelum ini telah disebutkan sebagian darinya bahwa yang dimaksud ialah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Isa, yaitu dapat memiliki orang mati, dapat ini tadi udah ya. Bentar. Nah nih, kita langsung sini guys ya. Kemudian yang dimaksud dengan maknanya ialah bahwa turunnya Isa adalah kelak sebelum hari kiamat. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Yaitu nanti ya, ketika dia datang lagi sebelum hari kiamat gitu kan, untuk menjelaskan siapa dirinya gitu kan, bahwa dia hanyalah seorang nabi dan utusan dari Allah gitu kan. Nah, jadi sebelum Isa mati dengan sebenarnya. Di hari kiamat itu nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Ya, Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 109. Pengertian ini nantinya pengertian ini diperkuat dengan adanya bacaan yang menyebutkan dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang kiamat ya. Itu maksudnya yaitu sebagai tanda dan dalil yang menunjukkan akan terjadi hari kiamat. Nah, Mujahid telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Artinya, pertanda akan terjadinya hari kiamat itu ialah munculnya Isa dekat sebelum kiamat gitu guys. Nah, hal ini semisal yang telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abu Malik, Ikrimah ya, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dahak dan lain-lainnya. Telah disebutkan pula dalam sebuah hadis yang berpredikat mutawatir yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah memberitakan turunnya Isa alaihissalam sebelum hari kiamat sebagai seorang pemimpin yang adil, yang lagi hakim yang adil. Ini pemimpin yang adil, lagi hakim yang adil. Nah, firman Allah SWT, janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Janganlah kalian meragukan hari kiamat, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan terjadi dan tidak terelakkan lagi, dan ikutilah aku. Nah, surat Az-Zukhruf ayat surat ke-43 ayat 61. Dan semua yang kusampaikan kepada kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, katanya Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam yang akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil, yang akan dihancurkannya salib, dibunuhnya babi, dihapuskannya pajak, dan kekayaan akan berlimpah ruah, sehingga tidak seorang pun lagi yang bersedia menerima pemberian. Ini sudah diberitakan oleh Nabi Muhammad di hadis riwayat Muslim ayat 127 guys. Dan ini ada di sini ya. Nah ini itu Isa akan turun sebagai hari adil di akhir zaman, itu maksudnya guys ya, yaitu maksudnya adalah ya yaitu nih dalam semua yang kusampaikan kepada kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, katanya Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil, akan dihancurkannya salib, dibunuhnya babi, dihapuskannya pajak, dan kekayaan akan berlimpah ruah, sehingga tidak seorang pun lagi yang bersedia menerima pemberian. Hadis riwayat Muslim 127 guys. Kata-kata dihancurkannya salib dan dibunuh babi dan seterusnya pada hadis tersebut dengan sengaja mereka hilangkan. Nah, ya, jadi mereka tuh cuman itu guys. Jadi mereka tuh cuman sampai di sini. Cuma sampai hakim yang adil ya. Kan tadi kan demi Allah nih, Isa akan turun ke bumi sebagai hakim adil di akhir zaman. Mereka tidak menyebutkan yang ini guys. Nah, mereka tidak menyebutkan yang ini. Nih, akan dihancurkan salib tidak disebutkan mereka guys ya, dibunuh babi ini mereka. Kenapa? Karena nanti akan membuat malah ketahuan kedok mereka guys gitu kan. Nah,
Jadi jikalau Nabi Isa sudah memberikan kesaksian bahwa agama yang benar adalah agama Islam, maka semua orang Kristen akan masuk Islam. Jika gereja-gereja kosong dan mereka berhenti makan babi, itulah yang maksud memasukkan salib dan membunuh babi. Gitu. Nah, kita putus dulu guys ya, kita akan sambung di berikutnya ya. Isa akan turun ke bumi sebagai hakim adil di akhir zaman. Nomor 3, Isa, kalimat Allah, terkemuka di dunia dan di akhirat. Malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat Isa yang datang daripadanya, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat." Istilah terkemuka berarti pertama, terdepan, termasyhur. Injil mengingatkan kita, Isalah terutama dari segala sesuatu. Ingat ini surat Kolose ya, bukan kata-kata Yesus. Yesus berkata, Bapakku lebih besar daripada segalanya guys. Nah, jelas, jadi ini Yesus bukan Bapaknya. Nah, kita akan lihat tafsirnya ya. Nih, oleh Ismail bin Umar al-Quraisy bin Kasir al-Basrid ad-Dimashqi ya. Hal ini merupakan berita gembira yang disampaikan oleh malaikat kepada Maryam bahwa kelak ia akan mempunyai seorang anak yang agung dan mempunyai peran yang besar. Allah SWT berfirman, "Ingatlah ketika malaikat berkata, 'Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya.' yakni seorang anak yang proses kejadiannya hanya melalui kalimat perintah dari Allah SWT, yaitu dengan ucapan kun, jadilah, maka jadilah ilah." Hal inilah yang maksud dengan tafsir firman-Nya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Oke guys, mana ya? Nah ini, kita sambung lagi ya. Menurut pendapat jumhur ulama, sebagaimana yang telah disebutkan penjelasannya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. yakni nama itulah yang terkenal baginya di dunia dan semua orang mukmin mengetahuinya. Menurut sebagian ulama salaf, ia dinamakan Al-Masih karena banyak melakukan pengembaraan. Menurut pendapat yang lainnya, ia dinamakan demikian karena kedua telapak kakinya rata, tidak ada lekukan dan tonjolannya. Menurut pendapat yang lainnya lagi, ia dinamakan Al-Masih karena apabila ia mengusap seorang yang mempunyai penyakit, maka dengan seizin Allah, orang tersebut sembuh dari penyakitnya. Firman Allah SWT, Isa putra Maryam, menunjukkan pengertian bahwa namanya ini disebutkan kepada ibunya karena ia tidak berayah. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan salah seorang di antara orang-orang yang didirikan kepada Allah. Jadi kali ini guys ya, kenapa namanya disebutkan kepada ibunya karena ia tidak berayah? Ini sekaligus mengatakan orang-orang Kristen yang membuat silsilah Yesus sampai kepada Ibrahim. Padahal Yesus tidak punya ayah karena nisbat itu diambil dari ayah kan. Jadi Qurannya menyamakan memberikan nisbat kepada ibunya, bukan kepada Ibrahim atau sampai keturunan Ibrahim. Karena dia bukan keturunan Ibrahim, dia tuh dari Maryam guys itu loh. Artinya ya, seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat dan salah seorang di antara orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Artinya dia adalah orang yang terkemuka dan mempunyai kedudukan di sisi Allah ketika di dunia karena wahyu diturunkan oleh Allah kepadanya berupa syariat agama dan Allah menurunkan Alkitab kepadanya serta hal-hal lainnya yang dianugerahkan Allah kepadanya. Sedangkan di akhirat nanti dia dapat memberi syafaat di sisi Allah terhadap orang-orang yang diizinkannya untuk diberi syafaat. Ini sama dengan Nabi Muhammad guys. Nabi Muhammad juga begitu ya. Di dunia dikasih kedudukan oleh Allah ya, ketika memberi wahyu, menyampaikan wahyu dan syariat agama dan juga Al-Quran diturunkan kepada Muhammad ya, dan hal-hal lain diadukan juga kepada Muhammad sama kayak Yesus ya, Nabi Isa ya, dan juga di akhir nanti juga dapat memberi syafaat di sisi Allah terhadap orang-orang yang diizinkannya untuk memberi syafaat. Jadi sama guys, jadi Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu sama ya unggulannya gitu kan. Lalu Allah menerima syafaatnya karena mengikuti jejak saudara-saudaranya dari kalangan ulul azmi, itu Nabi yang 25 itu guys. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salamnya kepada mereka semua. Ini sambung ke bawah guys ya. Oke, kita sambung lagi ya videonya. Nomor 2, Isa meninggal dan bangkit hidup kembali. Al-Quran berkata, pada hari Isa dilahirkan, pada hari Isa meninggal, dan pada hari Isa dibangkitkan.
Ini kita lihat tafsirnya ya, apa maksudnya. Hidup kembali. Nomor 1. Oke, kita akan lihat guys tafsirnya ya. Ini bukan berarti Isa sudah meninggal ya, belum. Kita akan lihat tafsirnya. Oleh Ismail bin Umar Al-Quraish bin Kasir Al-Basri Ad-Dimaski ya, firman Allah SWT, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini doa Yesus guys, doa Nabi Isa. Nabi Isa berdoa ya, semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadanya. Sama kayak saya berdoa nih, ya. Saya berdoa ya, semoga kesejahteraan dilimpahkan pada saya pada hari saya dilahirkan, pada hari saya meninggal nanti, dan pada hari ketika saya dibangkitkan hidup kembali guys. Jadi ini doa guys ya, doa Nabi Isa. Bukti kalau dia tuh malah seorang beriman gitu, bukan Tuhan. Hal ini membuktikan akan predikat dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Isa adalah seorang makhluk Allah yang hidup dan mati setelah dibangkitkan sebagaimana makhluk lainnya. Jadi ini sekali lagi dia membuktikan dia sama yang kita guys ya. Dia akan hidup, dilahirkan ya, mati dan dibangkitkan, sama yang kita guys. Akan tetapi Isa diselamatkan dari semua fase tersebut yang merupakan fase-fase yang paling berat dirasakan oleh semua hamba Allah. Oleh ya, ini selesai ya, kita sambung lagi ya. Oke. Isa adalah tanda dan rahmat bagi manusia. Isa adalah tanda. Oke. Kita akan bahas ya, tanda dan rahmat. Nih. Oleh Ismail ibnu Umar Al-Quraish bin Kasir Al-Basri Ad-Dimaski, firman Allah SWT ya, Jibril berkata, demikianlah Tuhan berfirman, hal itu mudah bagiku. Quran Surat Maryam, surat ke-19 ayat 21. Maka malaikat itu berkata kepadanya dalam menjawab pertanyaannya bahwa sesungguhnya Allah telah berfirman, sesungguhnya dia akan menciptakan darimu seorang anak laki-laki, sekalipun kamu tidak punya suami dan kamu tidak pernah melakukan perbuatan lacur. Karena sesungguhnya dia maha kuasa terhadap semua apa yang dikehendakinya. Dan firman selanjutnya disebutkan, dan agar kami menjadikannya suatu tanda, yaitu petunjuk dan tanda bagi manusia tentang kekuasaan pencipta mereka yang meragamkan proses penciptaan makhluknya. Ada yang kayak kita lahir dengan ibu ayah, Yesus yang atau Nabi Isa yang lahir tanpa ayah, Adam yang Hawa lahir tanpa ayah dan ibu gitu kan. Nah, itu tanda dan petunjuk dari Allah tentang kemampuan dia untuk menciptakan manusia makhluknya dalam cara yang beragam guys gitu. Dia menciptakan bapak mereka Adam tanpa melalui ayah dan ibu, dan dia menciptakan istrinya Hawa melalui laki-laki tanpa wanita guys. Dan dia menciptakan turunannya melalui laki-laki dan wanita kecuali Isa, karena sesungguhnya dia menciptakan Isa melalui wanita saja tanpa laki-laki. Dengan demikian lengkaplah keempat proses penciptaan ini ya. Jadi penciptaan itu ada 4 guys, lengkap dengan ayah ibu ya, pertama, dengan ibu saja kedua ya, dengan tanpa ayah dan ibu ketiga, dan satu lagi yang tadi itu dari pria saja ya, dari ayah dan ibu kayak saya, kayak kita semua dengan ayah ibu. Tanpa ayah dan ibu adalah Adam ya, dengan laki-laki saja yaitu Hawa ya, Hawa dari tulang rusuk Adam, dan tanpa ayah adalah kita guys. Lengkap sudah. Allah tuh maha kuasa menciptakan dalam berbagai macam cara gitu. Ya, firman Allah dengan demikian ya, firman Allah SWT dan sebagai rahmat dari kami. Artinya kami jadikan anak itu sebagai rahmat dari kami, seorang nabi yang menyuruh manusia untuk menyembah Allah SWT dan mengesahkannya. Seperti yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat lainnya, yaitu ingatlah ketika mereka berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan akhirat, termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan, dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di orang-orang yang soleh guys. Jadi Nabi Isa itu termasuk orang-orang yang soleh gitu. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 45 sampai 46 guys ya. Tapi dulu guys.
yakni dia menyuruh manusia untuk menyembah Tuhannya sejak dalam usia buayan dan dalam usia dewasanya. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abdul Rahim Ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Marwah, telah menceritakan kepada kami Al-Ala Ibnul Haris Al-Kufi dari Mujahid yang mengatakan bahwa Maryam alaihissalam berkata, apabila aku sendirian, Isa yang masih ada dalam kandunganku berbicara dan bercerita kepadaku. Apabila aku bersama dengan orang lain, maka ia bertasbih dan bertakbir dalam perutku. Nah, jadi Nabi satu guys, jadi waktu Maryam sendiri ya ibunya itu dia Nabi Isa tuh berbicara dan bercerita kepada ibunya guys. Nah ketika ada orang Nabi Isa bertasbih dan bertakbir dalam perutnya Maryam guys. Jadi luar biasa ini Nabi ya Nabi Isa kita ini. Nah firman Allah SWT dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Kalimat ini ditakwilkan merupakan perkataan Jibril pada Maryam yang menceritakan kepadanya bahwa penciptaan anak itu merupakan suatu hal yang telah ditakdirkan di dalam ilmu Allah SWT dan telah menjadi kehendaknya. Dapat ditakwilkan pula bahwa kalimat ini merupakan cerita dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad dan makna yang maksud adalah ungkapan kiasan yang mengandung makna bahwa Jibril melakukan tiupan ke dalam rahim Maryam. Seperti pengertian yang terdapat di dalam firman-Nya. Dan Maryam, putri Imran, yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagai dari roh ciptaan kami. Jadi roh itu guys, ciptaan Allah, bukan Allah itu roh gitu kan. Tapi roh itu masuk salah satu dari bentuk ciptaan Allah gitu. Yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam ya, dan jadilah dia manusia yang bernama Isa guys. Ini surat At-Tahrim ayat 12. Dan firman Allah SWT ya, dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan dalam rahimnya roh dari kami. Ini roh yang Allah ciptakan. Quran surah Al-Anbiya surat ke-21 ayat 91 guys. Muhammad Ibnu Ishaq telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya dan itu adalah perkara yang sudah diputuskan. Ini sesungguhnya Allah telah menetapkan perkara itu dan bahwa perkara itu harus terjadi. Pendapat ini dipilih pula oleh Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya. Tiada seorang pun yang meriwayatkannya kecuali hanya dia. Hanya Allah lah yang mengetahui kebenarannya. Gitu. Jadi ini hanya cuma dia aja yang meriwayatkan guys. Gitu. Jadi cuma Allah yang tahu gitu kan. Benar atau tidaknya dia. Nah, kita mau video guys. Jalan ke surga dan sekaligus jalannya. Isa. Ingat Yesus cuma jalan untuk umatnya Israel ya. Dia berkata ya, aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Janganlah pergi ke Samaria atau kota-kota lain. Pergilah hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi dia bukan diutus untuk seluruh manusia. Maka dia katakan juga dia kan, ketika anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kalian kedua belas suku Israel akan hidup ikut bersamaku untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Jadi dia hanya akan menghakimi kedua belas suku Israel, bukan menghakimi seluruh manusia. Dan ikut bersamanya adalah kedua belas kepala suku Israel. Berarti ada 13 hakim nanti guys. Yesus beserta kedua belas kepala suku Israel yang akan menghakimi kedua belas suku Israel guys. Itu di Alkitab ya, Anda bisa baca itu. Saya nggak sampai ke sini guys. Kamu lagi guys. Rahmat Allah berkata, Aku memberikan hidup kekal kepada mereka pengikutnya dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. 7 ayat ini menunjukkan. Kita akan lihat nanti lengkapnya apa guys. Dia cuma sampaikan sepotong kan. Kita akan sampaikan di Alkitab tuh konteks lengkapnya guys. Dan kita akan bahas setelah ini ya. Kuasa Isa dan membuktikan bahwa Isa lebih dari seorang nabi. Isa adalah rahmat Allah yang dapat mengampuni semua dosa Anda dan membawa Anda ke surga. Anda ngarang. Jika Anda ingin tahu penjelasan lengkapnya, bacalah Injil suci. Injil adalah kabar baik yang Yesus sampaikan, bukan di Alkitab, bukan catatan tentang sejarah ya. Injil itu adalah yang keluar dari lisannya Yesus, dari lisan Nabi Isa. Jadi kalau Anda mau tahu, bacalah Injil kata dia, makanya dengarkan apa yang Nabi Isa sampaikan, yang Yesus katakan, itulah Injil Allah guys. Si Allah atau klik. Oke, kita akan bahas ya. Kita akan lihat konteks lengkapnya ya. Nah, nih. Ya tadi sampaikan ayat dari Yohanes pasal 10 ayat berapa ya? Tapi kita akan lihat konteks lengkap dari awal guys ya sampai akhir biar
biar tahu ya, biar paham apa sih maksudnya gitu kan. Nah, jadi ayat 1 ya, saya baca sampai akhir ya guys ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Yesus ya di sini ya, Yesus berkata kepada orang-orang ini ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Dalam artian orang harus masuk ke kandang domba itu harus lewat pintu, bukan dengan manjat tembok atau tidak melalui pintu. Itu berarti adalah seorang perampok dan pencuri gitu kan. Nah, tapi siapa yang masuk melalui pintu, dia adalah gembala domba. Jadi gembala domba itu harus lewat pintu, guys. Nah, Yesus pintunya gitu kan. Nah, jadi Yesus yang dikasih wewenang oleh Tuhannya Allah untuk apa untuk apa ya untuk mengembala domba itu, yaitu domba-domba hilang di Israel, guys. Gitu. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Nah, jadi Yesus tuh membuka pintu ya. Jadi Yesus kan penjaga pintu. Jadi dia membuka pintu tuh guys. Lalu domba-dombanya yaitu umatnya mendengar suaranya dan ia memanggil umatnya itu dan menuntunnya keluar gitu guys. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Jadi domba-domba itu mengikuti Yesus gitu. Bisa karena dia nabi, itu harus diikuti kan. Karena mereka mengenal suaranya, karena mereka mengenal nabinya. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Itu orang-orang yang ngaku-ngaku. Ya, Yesus katakan waspada terhadap nabi palsu. Mereka datang kepadamu sebagai domba, sebenarnya mereka adalah serigala buas. Mereka nyamar datang padamu sebagai domba, sebenarnya mereka adalah serigala buas. Jadi itu tidak akan diikuti oleh penyamar-penyamar itu yang nyamar sebagai pengikut Yesus itu ya tidak akan diikuti oleh umatnya Yesus itu, umatnya bisa. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Jadi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Yesus adalah gembalanya berarti, pintu kepada umatnya gitu kan. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Nah, Yesus berbicara mengenai nabi palsu. Yesus pernah mengatakan ya, maka ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah atau tidak. Karena telah banyak nabi palsu telah datang ya dan pergi di dunia ini ya, dan ujilah mereka apakah mereka berasal dari Allah apa tidak. Jadi Yesus mengatakan nabi palsu sudah muncul kayak sebelum dia gitu, yang datang dan pergi di dunia ini gitu kan. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, yang ia akan masuk dan keluar dan menemukan para rumput. Maka selain Yesus pada waktu itu ya tidak selamat karena pintunya cuma Yesus itu guys. Musa udah nggak ada, Muhammad belum lahir gitu kan. Jadi Yesus lah jalannya. Jadi kalau ada waktu itu pergi ke istilahnya Yesus, misalnya kayak pergi ke Paulus atau lainnya itu jelas salah guys. Pencuri hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Ingat, Yesus adalah nabi atau gembala yang baik, guys. Utusan yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bahkan artinya dia siap mati untuk umatnya gitu kan. Ingat, ini siap untuk mati ya. Dalam artian bukan dia serahkan nyawanya enggak, guys. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, ya meninggalkan domba-domba itu berlari. Jadi kalau bukan Yesus atau orang yang punya, saya Yesus ya, karena ini udah kita harus arahkan ke sana karena dia memang ini fitnah bisa guys. Kita pakai Yesus biar paham gitu kan. Karena kita udah bahas Alkitab nih guys. Jadi lucu kalau saya pakai Nabi Isa gitu kan namanya kan. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Nah, sama Yesus katakan, waspada dan nabi palsu. Mereka datang kepadamu seperti domba, sebenarnya mereka adalah serigala buas. Nah, ini yang dikatakan dia guys. Jadi hati-hati kepada orang-orang yang aku pengikut Yesus, ya.
Mereka sebenarnya menyamar sebagai domba, sebenarnya mereka adalah serigala buas, guys. Ia lari karena ia seorang rupahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, ya, ingat ya. Akulah gembala yang baik, ini perlu dicatat, guys, ya. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, ingat, ini hubungannya gini, guys. Kesatuan nih, guys, ya. Dan aku mengenal apa? Aku mengenal domba-dombaku, Yesus mengenal umatnya, dan domba-dombaku mengenal aku, umatnya mengenal Yesus, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Sama seperti Yesus ya mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal Yesus gitu guys. Jadi ini ada hubungan gitu, hubungan antara Tuhan, gembala atau nabinya dan umatnya guys. Jadi mereka saling mengenal. Uh, apa apa siapa namanya sekenal itu umatnya dengan Yesus dan Yesus kenal umatnya, begitu juga sekenal itu Allah dengan Yesus dan Yesus dengan Allahnya guys gitu. Itu hubungan sama, satu kesatuan. Ini Yesus jelas sekali kalau umatnya adalah gembalanya Yesus alias umatnya ada domba, dombanya Yesus, berarti Yesus dombanya Allah guys, itu loh logikanya. Jadi pemiliknya itu semuanya adalah Allah. Allah adalah gembala, yang dombanya adalah Yesus. Yesus punya domba lagi namanya umatnya. Nah, mereka ini adalah dombanya Allah semuanya guys. Maksud Yesus sendiri gitu. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dalam artian dia siap memberikan nyawa gitu kan. Karena dia merasa itu domba dia gitu guys. Jadi domba yang baik, gembala yang baik, bukan yang lari kalau ada masalah gitu kan. Ini sekali lagi ya, ini kalau mengenai kalau serigala, jadi ini konteksnya guys, kalau ada serigala menerkam, Yesus akan membantu domba-dombanya, bahkan mati pun siap dia. Ingat ya, ini perkara ketika umatnya diserang, bukan perkara dia nebus dosa ya, nggak ada sama sekali ya. Yesus mati nebus dosa nggak ada. Tapi untuk menyelamatkan umatnya dari tekaman serigala yaitu nabi palsu tadi guys, yang hendak merubah ajarannya gitu kan. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Jadi bapaknya tuh mengasihi dia karena itu adalah gembala yang baik yang siap memberikan nyawanya untuk dombanya. Jadi nanti dia akan menerima nyawanya kembali ketika nanti surga guys, gitu loh maksudnya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang terima dari Bapakku. Ingat ya, dia menerima tugas dari bapaknya, alias dia cuma orang suruhan guys, nabi suruhan. Ya, dia dapat tugas yaitu untuk menjaga gembala ini, untuk ternak ini, domba ini, ya umatnya. Jadi nggak ada yang berkuasa mengambil umatnya dari dia gitu ya. Karena karena apa namanya? Kalau mau dia akan serahkan sendiri umatnya itu dari gembala dombanya. Kalau dia mau kan dombanya tuh dia akan serahkan sendiri gitu. Nah, dia Yesus itu berkuasa penuh atas domba-dombanya, umatnya tadi ya. Kalau dia minta akan diserahkan dia gitu kan. Tidak ada yang bisa memaksa dia gitu guys. Itu yang jadi itulah tugas yang diterima oleh bapaknya gitu kan. Dari Tuhannya gitu guys. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mengenalkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Nah ini, Yesus ditolak oleh orang Yahudi ya. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Karena Yesus kan selalu pakai perumpamaan guys. Orang ini pengen langsung lah, iya aku Mesias itu kan. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Yaitu dia gembala yang baik tadi guys ya. Dia cuma gembala yang baik ya, yang ditugaskan bapaknya untuk menjaga dari umat Israel tadi guys, umat pengikut Israel itu. Aku telah mengatakannya kepada kamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Ingat ya, pekerjaannya itu adalah nama Bapaknya, bukan dalam nama dia. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Jadi
Kerjanya itu loh, ibaratnya gini loh, saya bekerja, saya diutus oleh bos saya. Nah, saksinya itulah pekerjaan saya itu. Ketika bos saya nyuruh, kamu tolong ya sampaikan pada orang itu ini. Nah, ketika sampaikan itulah bukti saya menerima tugas dari bos saya gitu. Sama kayak Yesus. Saksinya itulah kesaksiannya itu, yaitu pekerjaan yang saya lakukan itu, yang Yesus kerjakan atas perintah dari Tuhannya Allah, kalau saya harus perintah bos saya itu guys. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak masuk domba-dombaku. Nah, jadi kalian tidak percaya karena tidak pengikutku gitu. Maka kalian tidak percaya gitu kan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka ya sebagaimana apa bapaknya mengenal Yesus itu. Jadi mereka sedang mengenal gitu guys. Karena milik gembala dan domba gitu. Allah pemilik gembala dan domba ini, gembala adalah milik domba yang Allah serahkan kepada gembala ini gitu guys. Nah, dan mereka mengikut aku sebagai nabi gitu kan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Nah, ini hidup kekal di surga, guys. Kepada siapa? Mereka, ya, berikutnya. Karena mereka mengikut dia sebagai gembala yang baik gitu. Ya, mereka tidak akan binasa di surga sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi tidak ada yang bisa merebut pengikutnya gitu kan. Karena ya, memang cuma dia nabi pada waktu itu kan yang diutus kan. Nah, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, ingat umat ini adalah pemberian Bapaknya kepada Yesus. Jadi bukan milik Yesus. Orang yang diberi guys berarti dia nggak punya. Saya diberi mobil, berarti saya nggak punya mobil gitu. Karena mobil itu pasti punya yang lain gitu. Misalnya saya diberikan mobil Avanza oleh seorang, berarti mobil itu bukan milik saya, milik orang itu. Dia kasih saya mobil, sehingga saya punya mobil gitu. Jadi pemilik mobil siapa? Bukan saya, tapi orang itu. Kalau itu minta kapannya bisa, karena dia punya kan gitu. Jadi aslinya saya tuh adalah nggak punya guys. Yesus nggak punya asalnya gitu. Nah, Bapakku yang memberikan mereka padaku lebih besar daripada siapapun. Ya, masuk Yesus. Siapapun termasuk Yesus guys. Ini Bapa itu lebih besar daripada siapapun guys, termasuk Yesus sendiri. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka di tangan Bapa. Ya, ingat tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka di tangan Bapa, bukan di tanganku gitu, tapi di tangan Bapaknya guys. Karena kenapa? Karena Bapaknya lebih besar dari siapapun, termasuk Yesus sendiri gitu. Nah, aku dan Bapa adalah satu. Satu yang kayak tadi gitu kan. Yesus mengenal Bapa, Bapa mengenal Yesus. Sama kayak Yesus mengenal dombanya dan domba mengenal Yesus. Jadi ada satu itu guys, satu kesatuan, bukan satu dalam hal oknum atau pribadi gitu ya. Nah, lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Jadi orang ini apa nggak ngerti ya kata Yesus nih guys. Kalau Yesus nih mengatakan dia itu cuma nabi. Nah, mereka ini sama kayak Kristen yang mengira Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan gitu. Nah, padahal tidak gitu kan. Memang bedanya Yahudi yang mengakui, Kristen mengakui, itu aja bedanya guys. Kata Yesus pada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan padamu. Ingat ya, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan itu dari Bapaknya guys, bukan dari dia ya. Dia cuma menjalankan tugas gitu. Yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jadi Yesus berkata, apa yang salah gitu kan? Aku cuma menjalankan kerjaan dari Bapakku. Dan mana yang salah gitu kan? Ada yang salah gitu kan? Kerja Bapakku kan baik semua gitu. Nah, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Nah ini guys, kunci di sini ya. Ini bukti kalau orang Yahudi mengira Yesus menyamakan diri dengan Allah. Nah nanti kita akan lihat bukti kalau Yesus menolaknya terus guys. Yesus membantah, tidak, aku tidak menyamakan diri dengan Allah gitu, dengan jawaban-jawabannya gitu kan. Nah, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah gitu. Jadi mereka menyangka Yesus cuma manusia biasa, berani-beraninya menyamakan diri dengan Allah gitu guys. Nah, nanti kita lihat apa jawaban Yesus sehingga Anda akan tahu kenapa Yesus berkata begitu ya. Jadi dia itu bukan bermaksud menyamakan diri dengan Allah guys, tapi memang itulah perumpamaan yang mereka ini nggak ngerti gitu. Padahal Yesus tidak ada sama sekali menyamakan dirinya dengan Allah gitu. Mereka aja salah mengerti kan. Nah, ini lihat guys, baca Anda lihat dari ayat berikutnya ya. Nah nih, kata Yesus kepada mereka jawaban ya untuk mengatakan bahwa kalian itu salah paham gitu ya. Nih, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, yaitu Allah telah berfirman, kamu adalah Allah. Jadi Allah sendiri guys ya, dalam Alkitab, dalam Tauratnya orang Yahudi ini berfirman bahwa orang Yahudi ini adalah Allah guys. Kamu di sini adalah orang Yahudi. Jadi Allah berfirman di Taurat itu ya,
yaitu aku telah berfirman, kata Allah ya, Allah berfirman, kamu adalah Allah. Jadi Allah menyebut orang Yahudi itu sebagai Allah, guys, gitu. Apakah itu, maksudnya apakah itu menjadikan kamu Allah? Kan tidak, itu perumpamaan gitu loh. Jadi maksud Yesusnya adalah perumpamaannya adalah membuktikan kalau maksudnya gini, kalau orang Yahudi aja disebut sebagai Allah, ya, sedangkan mereka bukan Allah, masa aku dituduh gitu kan? Yahudi kan bukan Allah, kenapa aku dituduh sebagai menyamakan dirinya Allah gitu? Itu maksud Yesus kayak. Jadi seandainya sekiranya kayak kamu juga kan disebutkan adalah Allah oleh Allah gitu kan? Tuhan Allah menyebut kamu Allah, nah, ya kan? Tapi kamu bukan Allah kan? Tapi kenapa kamu samakan dengan Allah itu? Kamu tuduh aku menyamakan diri dengan Allah, sedangkan kamu aja Allah sebut begitu, itu maksudnya guys. Berarti itu tidak benar maksudnya gitu loh, ya kan? Jadi kalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, yaitu kalau mereka yaitu orang Yahudi ini ya kepada siapa yang firman itu disampaikan yaitu kepada orang Yahudi ini disebut Allah ya, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, kitab suci itu berlaku selamanya guys, nggak bisa dibatalkan ya nggak bisa dibatalkan, kitab suci berlaku selamanya, nggak bisa dibatalkan. Yesus tak mungkin membatalkan kitab suci guys, Yesus itu menggenapi alias menambah sehingga lengkap. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutus ke dalam dunia, engkau memuja Allah? Jadi begitu begitu aja pun nggak masalah, masa bukan itu artinya. Nah, masa apa namanya? Eh, apa? Kamu bisa berkata menuduh aku kalau aku menyamakan diri dengan Allah ya pada Yesus yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutus ke dalam dunia. Yesus mengakui nih bahwa dia tuh dikuduskan dan diutus oleh dunia oleh Bapa. Masa kamu bilang aku menyamakan diri Allah, sedangkan aku kan utusannya gitu dan disucikan gitu. Kamu aja disebut Allah gitu kan? Ini bukan berarti kita nih adalah Allah gitu. Karena kamu kan disebut Allah gitu guys, itu poinnya. Bukan berarti kamu Allah, gitu juga dengan aku. Bukan berarti ketika aku ngomong ini aku adalah Allah, bukan. Kalian salah sangka gitu loh maksudnya. Karena aku telah berkata aku anak Allah, ya kan? Karena anak Allah itu banyak guys, bukan Yesus saja. Maka dia berkata, masa kan aku bilang aku anak Allah, kalian mengira aku menyamakan diri anak Allah gitu kan? Sedangkan kalian aja, kalau aku anak Allah, kalian aja Allah gitu kan? Nah, maksudnya guys. Jadi kalau mereka menuduh kita, menuduh Yesus itu anak Allah adalah Allah, berarti mereka adalah Allahnya gitu. Karena kan Allah langsung gitu kan? Allah menyebut mereka nih sebagai Allah di Taurat guys. Jadi kan itu maksudnya, ya kan? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Ingat, Yesus mengerjakan pekerjaan Bapaknya. Jadi kalau dia melenceng dari situ ya, tidak mengerjakan pekerjaan Bapaknya, alias menjadi kehendaknya sendiri, maka jangan percaya pada dia gitu. Tapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Minimal percayalah sama pekerjaan itu gitu. Kalau mau percaya sama aku gitu kan. Jadi disuruh Yesus percaya pada duanya, Yesus dan Bapaknya. Buktinya saksinya adalah pekerjaannya. Tapi kalau nggak mau percaya Yesus ya sudah, memang percaya pada pekerjaan-pekerjaan itu kan yang disuruh Bapaknya itu. Supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa aku, Bapa dalam aku dan aku dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia setelah ia luput dari tangan mereka. Maksudnya guys, ya sama kita tadi. Aku dan Bapa adalah satu, yaitu aku mengenal Bapa, Bapa mengenal aku, sama kayak Yesus mengenal dombanya dan dombanya mengenal dia guys. Jadi ini adalah bukan satu itu, tapi satu kesatuan dalam bentuk pemilik domba, gembala dan dombanya. Gitu guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.